Alhamdulillah hadirin jamaah subuh ingkang dipun mulyakaken Allah taala, kita syukur kepada Allah. Di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendatangi panggilannya, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Ini adalah satu nikmat yang besar yang patut senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jamaah yang mulia, apabila seseorang ini berwudu dari rumahnya berjalan menuju masjid, setiap langkahnya diampuni dosanya, langkah yang lain meningkatkan derajatnya, sehingga semakin banyak langkah yang diayunkan menuju masjid, semakin banyak pahala kita dapatkan, semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, syukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Yang sudah banyak pun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau ini kan syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat bagimu. Jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara iman. Iman ini jemaah sekalian yang mulia, letaknya di dalam hati, dan setiap diri kita ini diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati ini akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati kita ada hati-hati yang baik, diisi keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, maka akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya ini untuk taat kepada Allah. Akan menggunakan matanya untuk taat pada Allah, akan menggunakan telinganya untuk taat kepada Allah, akan menggunakan pikirnya untuk taat kepada Allah, akan menggunakan lisannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hati ini buruk, maka senangannya seluruh anggota tubuh akan digerakkan untuk menuju hal-hal yang buruk. Mendengarkan perkara yang buruk jadi kesenangan, pikirnya pikiran-pikiran yang buruk, ucapannya pun buruk, sehingga mempengaruhi suasana dan keadaan menjadi buruk. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pembenahan hati, sifat-sifat dalam ini wujud di dalam diri kita. Karena sifat dohir saja ini belum cukup untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara dohir ini cukup, maka orang munafik tidak dicaci, tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang munafik juga menampakkan dirinya sepertinya dia taat, juga sholat, juga berjamaah, juga menghadiri pengajian, bahkan menghadiri majelis-majelis Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan ulama, orang-orang munafik ini apabila Rasulullah mau mengadakan pengajian, maka dia jadi mimbar walanya. Mari merapat, ini Rasulullah mau bersabda. Rasulullah SAW mau mengadakan tausiah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencaci orang-orang munafik karena apa? Tidak disertai dengan sifat dalam. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya datang salat tapi datangnya dengan malas. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat dalam ini perlu ada pembenahan dalam diri kita. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama telah memberikan tahu kepada kita bagaimana pembenahan hati kita ini. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah?
bagaimana caranya saya ini senantiasa memperbarui iman kami. Rasulullah bersabda, ila aqsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana cara memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang mulia, bagaimana kita senantiasa mendakwahkan la ilaha illallah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Tidak hanya mewiridkan, tapi di sini akhirul min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita perlu banyak jumpa umat membicarakan la ilaha illallah. Seperti kalau kita jauhlah datang ke rumah yang lain, alhamdulillah Pak, kita sama muslim telah diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Datangkan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, menyampaikan la ilaha illallah. Ini memperbarui iman. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah mencontohkan bagaimana datang kepada umat namanya Rasul. Ini adalah mendatangi umat. Nah, kita ini sekalian adalah juga mengaku pengikutnya Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalan Rasulullah? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ini jalannya Rasulullah. Ad'u ila Allah ala basiratin, dengan hujah yang jelas, dengan keyakinan, langsung mengajak masuk manusia ini kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, jalan mengajak manusia kepada Allah ini adalah jalanku dan jalannya orang yang mengikuti aku. Jadi tidak ada alasan lain. Orang yang mengaku pengikut Rasulullah tidak dakwah, tidak mengajak manusia kepada Allah, ini perlu dipertanyakan. Maka jemaah yang mulia, insyaallah kita semua niat bagaimana ajak-ajak. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kita tawarkan la ilaha illallah, kita tawarkan Islam, kita tawarkan agama ini. Dan ini mesti kita yakini, satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan, kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat hanya dengan mengamalkan Islam dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Inilah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ridho Islam menjadi agama kita. Maknanya kalau ingin selamat, bagaimana menyempurnakan amal Islam dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Sempurnanya iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Selepas kita ini menjadi orang yang beriman, mengaku menjadi orang beriman, bagaimana keimanan kita ini perlu kita perjuangkan. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli harta dan diri orang yang beriman dengan surga. Kalau harapan dengan iman kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah sekalian, satu-satunya jalan bagaimana kita mengaku beriman ini menjual harta diri waktu kita ini kita berikan kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga kepada kita. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Iki awak-awakku dhewe. Iki bondoku dhewe. Iki waktu-waktuku dhewe lho, berarti harus kita didol ning Gusti Allah. Kalau yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas kita ini mengaku beriman, harta diri waktu orang beriman ini untuk Allah, untuk taat kepada Allah. Bagaimana di pagi hari kita pikirkan bagaimana pagi hari ini saya taat kepada Allah. Di siang hari bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk mentaati Allah. Di sore hari, di malam hari, demikian juga setiap waktu dan keadaan kita senantiasa berpikir ini sudah taat kepada Allah atau belum. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam diri saya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada saya, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan jabatan yang Allah berikan kepada saya, apa yang dikehendaki Allah dalam perdagangan, dalam pertanian, dalam kehidupan saya. Ini yang mesti jadi pikir kita terus, sehingga jemaah sekalian kehidupan kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
nanti kita sesuaikan dengan keimanan yang kita miliki, dengan sebenar-benarnya, kehendak tuntutan iman yang sebenar-benarnya. Sehingga harapan orang beriman, bagaimana kalau sudah menggunakan harta dirinya, waktunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan, yakni janjinya akan dimasukkan dalam surga Allah. Dan itulah kenikmatan yang masih diraih. Bagaimana tidak menggunakan menurut kehendaknya sendiri, tapi bagaimana menggunakan diri waktu ini sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang digadai oleh Allah diantaranya bagaimana kita ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya mengikuti, yang diikuti itu berjalan kemana itu kita berjalan. Kalau kita namanya pengikut, yang diikuti jalan ke timur, kita jalan ke barat, bukan pengikut. Kalau namanya pengikut, yang diikuti jalan ke barat, kita jalan ke timur, bukan pengikut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah buat dakwah, kita juga buat dakwah. Rasulullah mencontohkan ibadahnya, sholatnya bagaimana dengan berjamaah, kita mengikuti sholat kita dengan berjamaah. Rasulullah berzikir, kita juga berzikir. Rasulullah buat silaturahim, kita buat silaturahim. Apa yang dibuat Rasulullah SAW kita berusaha mengikuti dengan sempurna. Maka yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, maka dijamin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah-anugerah kepada kita. Insyaallah niat semua, insyaallah hadirin. Insyaallah. Karena sebenarnya perkara inilah hadirin yang mulia, kita perlu membuat latihan dalam kehidupan kita ini. Maka alim ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini meluangkan waktu untuk berlatih perkara ini. Karena ya sekalian, sesuatu perkara tidak akan wujud kalau orang itu tidak mau meluangkan waktu. Orang ingin jadi hafiz Al-Quran tapi nggak ada waktu untuk menghafalkan Al-Quran, ya nggak jadi. Orang menginginkan sawahnya tergarap tapi nggak mau meluangkan waktunya ke sawah, ya tidak akan bisa digarap. Demikian juga jemaah yang mulia, kalau kita ingin memberikan waktu, kalau kita ini tidak mau memberikan waktu untuk agama ini, maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa mewujudkan amal agama dalam kehidupan kita. Maka ulama menganjurkan bagaimana dalam kehidupan kita ini memberikan waktu minimal 10% dari kehidupan kita ini untuk memberikan perhatian dalam usaha dakwah ini. Maka Rasulullah SAW sabdakan pada para sahabat, wahai sahabatku, kamu berada di dalam satu zaman bersama dengan aku, khairul quruni ini, sebaik-baik zaman bersama dengan Rasulullah. Kalau kau tinggalkan perjuangan ini 10%, kamu akan binasa. Umat akhir zaman nanti akan datang, nanti mengamalkan memberikan waktu 10% akan mendapatkan kejayaan. Maka yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, latihannya untuk kita umat akhir zaman ini bagaimana 4 bulan seumur hidup kita. Dalam setahun 360 hari, cuma 40 hari saja fisabilillah. Nanti sing 120 dino kanggo ngurus keluargane. Pripun insyaallah ya. Dalam 1 bulan 30 hari, cuma 3 hari saja kita luangkan waktunya untuk fisabilillah. Dalam Al-Quran jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah disebutkan orang itu beramal 1 kebaikan dilipatkan 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengamalkan 1 kebaikan baginya 10 kali lipat. Jadi kalau 1 bulan kita luangkan 3 hari untuk fisabilillah, untuk memakmurkan masjid-masjid, maka yang mulia, maka dilipatnya 10 kali, hitungannya seperti sudah 1 bulan fisabilillah terus. Maka insyaallah semuanya, insyaallah hadirin, insyaallah. Maka tanda-tanda keimanan itu adalah memakmurkan masjid-masjid, bukan 1 masjid, tapi masjid-masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Namanya masjid, ulama mengatakan ini adalah jamak. Yang namanya jamak ya minimal ada imamnya, ada makmumnya. Minimal dan paling banget minimal itu 2 masjid. Yang sempurna itu ya 3 masjid. Maka yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, besok hari Sabtu itu insyaallah kita akan pindah hari Sabtu pagi itu ke rutanya ke Surat Majan. Maka dimohon bahwa sini bagaimana mau meluangkan waktunya untuk
sama-sama ikut 3 hari. Pripun? Insyaallah. Insyaallah niat ya. Insyaallah. Mugi Allah Subhanahu wa taala kepamangan kita sehingga Allah memberikan kemudahan dumateng kita sedaya saged ngeluangkan wekdal kita kangge agamina Allah sehingga piye kita termasuk mugi-mugi mawon sedaya saridane Allah. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.